Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesy Syifa dari kelompok 9 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dari kelas 1D, tugas mata kuliah Ulumul Hadis yang bertemakan hadis di era medsos. Di sini kami mengambil judul yaitu Gaya Kids Zaman Now di Medsos, Perspektif Hadis. Di sini ada beberapa submateri. Itu yang pertama, faktor-faktor penelitian hadis. Di sini ada salah satu pendapat yaitu menurut M. Syuhudi Ismail, latar belakang pentingnya penelitian hadis itu ada 6. Yang pertama, hadis Nabi itu sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Jadi nggak cuman Al-Quran aja yang menjadi sumber ajaran Islam, namun juga hadis Nabi. Itu hadis Nabi di sini maksudnya perkataan maupun perbuatan dan diamnya Nabi. Nah, diamnya Nabi itu maksudnya ketika Nabi Muhammad itu melihat sebuah perbuatan dari salah satu sahabatnya, namun beliau hanya diam saja dan hanya merespon dengan senyuman saja. Nah, di situ artinya beliau memperbolehkan atau tidak melarang suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya tersebut. Faktor yang kedua, tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi masih hidup. Di sini jelas ya, contoh kecilnya itu seperti Al-Quran. Al-Quran kan itu ayat-ayatnya itu enggak semua tertulis di maupun batu, kemudian kulit, jadi seperti itu. Hadis juga seperti itu juga. Faktor yang ketiga, telah timbul berbagai pemalsuan hadis. Pernah suatu ketika diteliti tentang salah satu hadis, itu ketika diteliti ternyata itu nggak sampai di Nabi Muhammad. Maksudnya itu salah satu hadis tersebut itu contoh kecilnya seperti akar dari semuanya itu kan Nabi Muhammad, kemudian diriwayatkan oleh beberapa atau banyak periwayat, kemudian ketika diteliti itu ternyata hanya sampai di salah satu periwayat saja, jadi tidak sampai di Nabi Muhammad SAW. Kemudian faktor yang keempat itu ada proses pembukuan hadis yang memakan waktu lama. Faktor yang kelima, jumlah kitab hadis yang banyak dengan penyusunan yang beragam. Jadi banyaknya jumlah kitab hadis yang penyusunannya beragam atau banyak jenisnya itu harus diteliti kembali gitu. Faktor yang keenam, telah terjadi periwayatan secara makna. Kemudian submateri yang kedua itu kehujahan hadis dhaif. Terdapat perbedaan beberapa pendapat tentang kehujahan hadis dhaif. Bisa atau enggaknya hadis tersebut dijadikan hujah. Ini ada beberapa pendapat. Yang pertama itu menurut Yahya ibnu Ma'in, Abu Bakar Ibnu Arabi, Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hazm. Mereka berpendapat bahwa hadis dhaif itu nggak bisa diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah fadhail al-amal maupun hukum. Kemudian menurut Abu Dawud dan Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat bahwa hadis dhaif itu bisa diamalkan secara mutlak, karena menurut kedua pendapat tersebut, Abu Dawud dan Ahmad Ibnu Hanbal, hadis dhaif itu lebih kuat daripada pemikiran maupun pendapat manusia. Namun di sisi lain terdapat pendapat ulama-ulama tentang hadis dhaif yang bisa atau dapat diamalkan untuk fadhail al-amal dan nasihat, namun dengan beberapa syarat. Syaratnya yang pertama itu hadisnya dhaif, tidak parah seperti hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang pendusta atau tertuduh dusta. Jadi semisal ada hadis yang diriwayatkan oleh perawi dusta atau tertuduh dusta, hadis tersebut gak bisa dipakai gitu. Syarat yang kedua itu
tidak adanya pertentangan dengan dasar agama. Di sini sudah jelas ya, tidak adanya pertentangan dengan dasar agama. Jadi semisal ada hadis yang menentang agama, hadis tersebut nggak bisa dipakai juga begitu. Syarat yang ketiga, meskipun hadis ini dapat diamalkan, namun tidak diyakini atau tidak bisa diyakini bahwa hadis tersebut itu berasal dari Nabi Muhammad. Jadi harus hati-hati dan harus diteliti lagi. Memang di masa lalu itu penelitian hadis itu belum efektif. Contohnya ya belum dibukukan juga. Bermula sejak Nabi Muhammad SAW dan sahabat memang terbuka peluang untuk membukukan hadis, tetapi pada masa tabi'in barulah hadis dibukukan karena untuk menghindari campur baurnya dengan Al-Quran. Puncaknya adalah pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yakni ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai gubernur di Mesir. Ia menginstruksikan agar hadis-hadis itu ditulis dan dikodifikasi dalam satu kitab. Jadi usaha pengkodifikasian hadis pada masa ini itu merupakan tahap awal atau tahap pertama dalam sejarah, atau disebut dengan periode pertama, tepatnya pada abad 1 Hijriah. Begitu. Teori pemaknaan hadis secara metode tekstual. Kata tekstual berasal dari kata teks yang berarti nas, kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkalan ajaran atau alasan, atau sesuatu yang tertulis untuk dasar memberikan pelajaran dan berpidato. Konteks artinya bagian dari suatu uraian yang dapat mendukung, menambah kejelasan makna atau situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Sedangkan dari kata kontekstual artinya sekelompok orang yang memahami teks dengan memperhatikan sesuatu yang ada di sekitar, karena ada indikasi makna-makna lain selain makna kontekstual. Adapun cara memahami hadis yaitu penggabungan dan pentarjihan hadis-hadis yang kontradiktif, membedakan antara alam gaib dan semesta. Pemalsuan hadis. Terjadinya pemalsuan hadis memang tidak bisa dipungkiri, dan pasti terdapat hadis yang ingin dipalsukan oleh ulama yang tidak terpercaya. Adapun dalam penelitian hadis yang diwariskan dari ulama-ulama klasik terdahulu adalah secara berturut-turut melakukan kegiatan tahrij al-hadis. Kegiatan tahrij dan iktibar as-sanad yakni pencarian teks hadis, angka hadis, dan sumber hadis. Untuk sekarang ini sudah dapat dilakukan dengan sistem komputerisasi. Al-iktibar adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu. Penggunaan komputer dalam kegiatan tahrij dan al-iktibar sanad memang sangat efisien dan praktis, karena sistem dan programnya yang sama dengan kitab Mu'jam hadis. 5. Silaturahmi Kitsamanau dalam hadis. Pengertian takhrij hadis. Secara bahasa, kata takhrij berasal dari kata kharaja, yukhariju, yang secara bahasa mempunyai bermacam-macam. B. Objek takhrij al-hadits, yakni penelitian matan dan sanad. Kedua objek penelitian tersebut saling berkaitan, karena matan dianggap valid apabila sanad juga valid. C. Tujuan melakukan takhrij al-hadits. 1. Untuk menemukan sebuah hadis dari buku induk hadis. 2. Mengetahui eksistensi suatu hadis. 3.
mengetahui berbagai redaksi matan dan sanad dari mukharrij yang berbeda. 4. Untuk mengetahui kuantitas dan kualitas hadis baik dari segi sanad maupun matan. 5. Menemukan cacat dalam sanad atau matan, mengetahui sanad yang tersambung, terputus, dan mengetahui kemampuan periwayat dalam mengingat hadis. 6. Mengetahui hadis dan mengetahui bagaimana penelitian tersebut disampaikan. Dengan mengetahui pengertian, objek, dan tujuan, maka melakukan takhrij al-hadits dengan menggunakan kata kunci matan hadis, maka dapat ditemukan data hadis dalam kitab Sunan Abu Dawud hadis. Seperti yang dijelaskan oleh Sunan Abu Dawud bab silaturahmi juz 2 nomor 1693 dan Sahih Bukhari bab silaturahmi juz 3 nomor 2067. Yang pada intinya dalam bermedia sosial digunakan untuk hal-hal yang positif, terutama untuk menjalin silaturahmi. Pada era media sosial ini, yang paling diperhatikan dalam penggunaannya adalah para remaja atau bisa disebut kids zaman now. Para remaja sekarang banyak menggunakan media sosial untuk bersilaturahmi, menggali informasi mengenai pendidikan, dan lain-lain. Namun tidak sedikit remaja yang menggunakan media sosial untuk berbuat hal yang negatif. Hal seperti itulah yang harus diperhatikan oleh para orang tua untuk mengontrol penggunaan media sosial dengan bijak.